Hai kawan Baper, jumpa lagi dalam Baper Podcast, Bauman Pertanian dan Peternakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik. Tema kali ini kita mengangkat tentang kerjasama antara Prisma dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk pelatihan inseminasi buatan bagi ternak babi. Saya yakin dan percaya bahwa topik ini sungguh-sungguh menarik dan akan menginspirasi kawan Baper sekalian untuk mengikuti tema ini. Dan kali ini kita telah menghadirkan Pak Joel Tukan. Selamat pagi Pak Joel. Pagi. Beliau adalah prinsipal bisnis konsultasi, tidak salah Bu ya, dari Prisma. Ya. Terima kasih sudah hadir di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam program menjalin kerjasama di Balai Besar Pelatihan Kupang yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kerjasama seperti ini khusus ternak babi itu baru kali ini terjadi loh Pak. Baru terjadi sehingga hal luar biasa dan kami menyambut positif tentang hal ini. Istimewa Ibu Kepala Balai sudah menyanggupi untuk memfasilitasi kegiatan ini karena peran kami sebagai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang mempunyai tugas yang sangat besar bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kaitan dengan sumber daya manusia di bidang pertanian dan peternakan pada umumnya. Sehingga kali ini topik yang sangat-sangat luar biasa tentang ternak babi ya, ternak babi. Dan kalau berbicara masalah peternakan Pak, NTT dikategorikan sebagai provinsi ternak. Ternak. Dan populasi peternakan di NTT untuk ternak sapi biasa-biasa saja lah. Saya yakin dalam arti bahwa jumlahnya juga biasa-biasa. Tapi ternak babi ini kepemilikan daripada para peternak ini luar biasa. Dan kita melihat peristiwa yang baru saja lewat tentang ASF dan sebagainya itu menimbulkan keterpurukan masyarakat peternak kita dalam kata ternak babi. Dan luar biasa Pak Joel dan timnya di Prisma ini telah memberikan suatu hal yang positif di dunia peternakan sehingga kali ini Pak Joel membangun kerjasama dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk bagaimana nih peternakan babi di NTT pada khususnya ini. Dan saya yakin tapi program ini bukan cuma NTT saja Pak, tapi ini gaungnya tuh sampai nasional ini di bawah kementerian ini. Sehingga ini Pak, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut mungkin Pak bisa menggambarkan sedikit Prisma itu seperti apa dan ruang geraknya seperti apa sehingga bisa sampai ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini Pak. Sehingga kalau kita melihat kalau Prisma itu kan kalau tidak salah itu programnya internasional Pak ya, kota internasional. Tapi kok sampai di Kupang, bukan di Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Bali, bukan di Makassar yang notabene kota-kota besar, tapi jatuhnya di Kupang. Ini kira menurut Pak bagaimana sehingga bisa sampai ke sini mungkin Pak menggambarkan sedikit Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi mengenai Prisma, ini sebuah program yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini di nasional diwakili oleh Kemenas, dengan pemerintah Australia, yaitu dengan perdagangan dan Wawancara. Nah, kerjasama ini sebetulnya di Indonesia kita bekerja di 6 provinsi. Iya betul. Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua Barat, NTB dan NTT. Nah, untuk NTT kita bekerja fokus di beberapa sektor. Nah, tentu pasti kita bekerja sejalan dengan sektor-sektor yang prioritas dari pemerintah provinsi. Iya betul. Sehingga di sini itu ada sektor jagung, sapi, babi. Iya. Babi ini menarik. Iya pasti menarik Pak. Seperti tadi Pak sampaikan, NTT ini kan populasi babi tertinggi. Kita betul. Bicara dulu angka sebelum ASF. Iya betul. Itu sekitar 2,3. Iya betul. Kalau kita presentasi 30% dari populasi babi nasional. Betul. Dan yang lebih menarik lagi, babi ini tulang punggung ekonomi. Iya betul. Masyarakat kita NTT. Iya betul. Dan umumnya boleh dibilang hampir 80% Pak. Iya. Jadi rumah tangga petani. Betul. Itu 70-80%-nya adalah peternak babi. Iya. Karena babi ini menjadi sumber tulang punggung ekonomi ketika umumnya saat-saat kebutuhan mendesak. Iya betul. Kegiatan ada gereja, sosial, utamanya sekolah. Iya betul. Itu kita pasti tahu setiap kali musim sekolah mulai jual babi. Karena dia bisa lakukan. Iya betul. Nah, SF datang. Iya betul. Kematian babi jumlahnya sangat luar biasa. Betul. Jadi, estimasi Prisma dari studi yang kita lakukan
itu mencapai sekitar 600.000 ekor. Iya, iya. Ini kan luar biasa, Iya, iya. mantap ekonomi kita. Iya, iya, betul, betul. Peternak banyak yang trauma untuk piara lagi. Memang Pak kami piara lagi, itu selang 2-3 minggu, 1 bulan. Iya, betul, mati lagi. Betul, betul. Karena memang mereka belum punya knowledge. Iya, betul. Penyakitnya eksotik. Iya, iya, iya. Nah, sehingga Wisma melihat sektor babinya harus kita support untuk dipulihkan. Iya, betul, betul, betul. Itulah kenapa hari ini kita ada sini. Iya, iya, iya. Kenapa kita Oke. Oke, baik. Jadi intinya bahwa Prisma itu melihat bahwa sesuatu yang punya potensi, punya peluang di wilayah mana. NTT kan tadi Pak menggambarkan bahwa NTT ada NTT Provinsi Jagong dan juga ternak sapi juga. Tapi ternak babi juga mempunyai peran penting. Tadi kata ya sangat penting bahwa menopang ekonomi masyarakat dan apalagi kita bicara NTT kalau babi itu Pak berarti sosial itu sangat-sangat tinggi Pak. Di mana-mana mungkin kalau dilihat dari status ternak itu mungkin sapi dan babi kalau statusnya itu babi mungkin lebih di atas Pak di NTT. Karena kalau tidak salah saya pernah ada daerah tertentu daerah Sumba misalkan mereka biasanya tukar sapi dengan babi. Pada sapi kalau secara orang-orang di luar mungkin harganya bisa sampai 10 juta. Tapi babi ternyata di sana itu harganya lebih dari itu lagi Pak. Itu menunjukkan bahwa nilai kalau dibicara dari status sosial ternak itu babi lebih tinggi. Itu di NTT ya. Sehingga dengan demikian bahwa Prisma ini telah membuat sesuatu yang mempunyai nilai positif. Dalam arti mengangkat ternak babi ini istimewa dalam kaitan dengan populasinya bisa kembali lagi sehingga masyarakat kita jangan sampai jatuh dalam keterpurukan karena dari peristiwa ASF kemarin. Oke baik, yang berikut lagi Pak, kira-kira Pak membangun kerjasama dengan balai besar itu di bidang apa Pak? Maksudnya di ternak babi, tapi apakah bagaimana inseminasinya, teknisnya, ataukah pelaksanaan diklatnya, ataukah perencanaannya, itu mungkin Pak bisa menggambarkan sedikit tentang itu. Terima kasih Pak. Ya. Sebelum sampai ke situ mungkin saya cerita sedikit. Ya. Kenapa kemudian kita antusias untuk. Oh iya betul ya. Jadi setelah sektor babi NTT terkena serangan ASF luar biasa dalam 2-3 tahun terakhir dari 2019 itu dan kematian jumlah babi banyak, orang mulai fokus untuk repopulasi. Iya betul. Muncul problem. Karena apa? Waktu ASF kena banyak babi-babi berkualitas baik yang pejantan, yang betina kan mati semua. Mati semua Pak. Sehingga yang ada di masyarakat umumnya babi-babi yang babi kampung. Iya betul. Iya betul. Dan dengan kualitasnya yang mungkin lebih ke bawah, ya tidak bagus. Sehingga kalau kita pakai yang itu atau peternak pakai yang itu, dia mau kejar berat badan atau kita yang tinggi susah. Iya betul. Nah kita melihat, wah ini suatu masalah. Iya. Kemudian di sisi lain masyarakat mulai trauma. Iya betul. Kebiasaan kita di sini NTT orang kampung gitu. Iya betul. Kalau babinya birahi mereka pakai kawin alami. Iya betul. Betul. Nah karena mereka trauma kemarin ASF, mulai tidak berani. Iya betul. Yang jantan. Iya betul. Jawabannya apa? Kan gitu. Iya. Jawabannya IB. Iya. Persoalan baru mengenai IB adalah kita tidak punya cukup jumlah inseminator. Iya betul. Pertama. Yang kedua, kalaupun ada keahlian, skill mereka itu masing-masing orang beda-beda, standar masing-masing. Mungkin di Pulau Flores dia punya kemampuan skillnya tentang memberikan IB ya, apa yang dia paham. Iya. Di Timor beda lagi, di Sumba beda lagi. Iya betul. Kenapa? Akar masalahnya adalah tidak ada suatu pelatihan yang terstandar. Iya betul. Iya. Sehingga kita berpikir, wah ini harus kita address. Iya. Nah, kami lalu berdiskusi dengan mitra stakeholder dinas peternakan provinsi, teman-teman di universitas, bahkan konsultasi juga di nasional. Kita ketemu bahwa rupanya kita ini belum punya yang namanya kurikulum IB itu secara kita bilang tersertifikasi. Enggak ada. Sapi punya. Iya betul sapi punya. Lalu kita berinisiasi kalau begitu bagaimana kita buat saja. Supaya ini bisa membantu. Paling tidak kita bicara NTT dulu lah. Iya betul. Dan disebut baik teman-teman di dinas provinsi. Maka kami mulailah 1-2 kali pertemuan workshop. Nah workshop pertama Pak, rekomendasinya adalah
Prisma harus bekerja dengan BPPP. Oh iya. Karena BPPP ini adalah lembaga yang punya tugas pokok dan fungsi yang betul-betul di bidang pelatihan sumber daya manusia. Akhirnya saya berkesempatan ketemu dengan Ibu Kepala Balai. Dari diskusi dan Ibu sangat antusias. Kemudian beberapa kali pertemuan kita sampaikan konsepnya kenapa ini kita butuh dan disambut sangat baik. Untuk itu kami Prisma mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Sampai kemudian kita tanda tangan kerjasama. Luar biasa. 1 hari 2 hari ini kita melakukan workshop. Oke baik, terima kasih Pak ya. Jadi dalam kaitan dengan Prisma ini satu lembaga yang jeli ya Pak ya, saya anggap jeli. Dia mulai dari peluang, potensi yang ada dan bagaimana mengembalikan trauma-traumanya masyarakat. Karena tadi Pak katakan Bapak, betul kemarin Bapak, kalau kawin alam masyarakat tidak mau, saya tidak mau kawin pakai babi ini karena itu mungkin takutnya pernah resiko mungkin ada ASF-nya di dalam mungkin sehingga bisa menyebarkan dan lagi. Dan juga kita lihat kemarin bahwa ASF kemarin itu luar biasa Pak, dalam arti bahwa dia memberikan satu yang sifatnya stuck ya, langsung mati semua dan masyarakat mengalami keterpurukan. Dan untuk mengembalikan sangat susah Pak, mengembalikan kebiasaan. Ya bukan cuma kebiasaan untuk kawin saja Pak, kebiasaan untuk mengkonsumsi pun kemarin Pak kita lihat bahwa orang masih harganya murah pun orang tidak akan beli sebelum terbiasakan. Dan luar biasa Pak Prisma telah membuat sesuatu terobosan dalam arti bahwa kira-kira mengangkat masyarakat kita untuk kembali berusaha tani, beternak di bidang peternakan babi dengan program seperti ini. Oke Pak, berikut lagi Pak, kira-kira harapan Bapak untuk balai pada khususnya ya, bagaimana dengan peternakan babi ini sesuai dengan program atau MOU yang sudah ditandatangani, dan juga lembaga balai ini kan sebagai lembaga pelatihan yang punya tugas khusus untuk mengajar para pelaku di bidang peternak khusus ternak babi. Ini harapan Bapak bagaimana kira-kira? Iya, jadi harapan saya dan bagian dari kerjasamanya adalah tentu ultimate goal kita adalah balai bisa mencetak sumber daya manusia khususnya inseminator babi yang handal, punya kualitas yang seragam, sehingga mereka mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, baik itu inseminator mandiri maupun inseminator dari pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, karena balai ini skopnya nasional. Iya betul. Kita berharap dari BPP Kupang lah. Telur ini pecah. Betul. Untuk bisa menjadi model. Referensi bagi balai-balai lain ketika akan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan inseminasi babi. Nah, saya bermimpi sebenarnya dengan kemitraan kerjasama ini menjawab kebutuhan masyarakat. Iya betul. Karena kita tahu di masyarakat ini kadang banyak sekali komplain. Inseminator A tadi saya bilang belum tentu. Betul. Kualitas sama dan B. Nah, kalau mereka semua jebolannya adalah dari pelatihan yang tersertifikasi, aku yakin mereka bisa kasih layanan yang bagus dan masyarakat puas. Sehingga apa? Kebutuhan IB ke depannya itu harusnya makin bagus. NTT menjadi provinsi pertama. Kita punya cita-cita suatu hari semua peternak itu preferensinya pakai IB. Betul. Dan itu dampak ekonomi luar biasa. Betul Pak. IB kita mudah mendapatkan bibit-bibit berkualitas. Betul. Kita perlu bawa jantan sana mahal. Betul. Tinggal bagaimana dari pemerintah juga misalnya dinas provinsi memfasilitasi untuk ada pejantan-pejantan yang bagus yang masuk ke NTT. Nah, atau kan kita punya breeding farm yang ikut terlibat dengan kita, mereka memproduksi semen berkualitas. Nah, semen berkualitas ini bisa diakses oleh teman-teman inseminator yang lulus dari tempat ini. Gitu. Oke baik, terima kasih Pak. Berarti saya boleh katakan bahwa orang baik akan menemukan hal baik, bekerja sama dengan orang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik Pak. Ini luar biasa karena ini orang baik, karena Prisma saya anggap orang baik karena dia punya gagasan yang luar biasa, gagasannya sangat-sangat bagus, bekerja menemukan program-program yang baik,
bekerja sama dengan Balai Besar juga katakan dia baik, sehingga untuk menghasilkan petani-petani yang baik, yang unggul di bidang peternakan babi. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Joel yang sudah memberikan inspirasi bagi kami dan juga bekerja sama dengan Balai Besar. Harapan kami semoga kedepannya Pak Joel masih bisa membagi ilmu-ilmunya bagaimana bekerja sama di bidang lain, mungkin selain ternak babi, mungkin menghidupkan ekonomi masyarakat lain lagi yang mungkin Pak Joel lebih tahu daripada kami sehingga kita bisa bangun kerjasama lebih lanjut lagi. Oke baik, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Joel dari Prisma dengan topik kerjasama di bidang pelatihan inseminasi buatan ternak babi bagi para pelaku usaha, sehingga mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi menginspirasi kepada masyarakat sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share hanya di YouTube channel BP Kupang Media. Kami sangat mengharapkan karir Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan Baper pada episode berikut, karena kami akan selalu menampilkan Baper dengan topik yang menarik dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Begitu saja, terima kasih dan selamat pagi.